Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi logika if Microsoft Excel, dimulai dari operator aritmatika, operator perbandingan, operator teks, operator referensi, juga fungsi if, mulai dari bentuk fungsi if tunggal dan juga if ganda ataupun if majmuk. Selamat berjumpa kembali di channelnya Lihat Video. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas yaitu fungsi logika yang ada pada Microsoft Excel. Di dalamnya saya akan menjelaskan operator dan juga fungsi logika if. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang operator aritmatika. Operator aritmatika yang bisa digunakan di Microsoft Excel ada yang disebut dengan plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan ataupun negasi, lalu asterik ataupun digunakan untuk perkalian, forward ataupun slash itu untuk pembagian, lalu persen untuk persentase, dan juga caret itu digunakan untuk pemangkatan. Selain operator aritmatika, di Microsoft Excel juga ada yang disebut dengan operator perbandingan. Nah, ini yang nantinya akan digunakan untuk fungsi if di Microsoft Excel. Untuk operator perbandingan, di sini yang sering digunakan ataupun yang sudah kita kenal di matematika ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada yang disebut dengan tanda sama dengan ataupun equals. Itu untuk mengartikan sebuah sama dengan. Ya, 2 sama dengan 2. Nah, berarti ini nanti perbandingannya adalah true. Seperti itu. Lalu ada lagi adalah lebih besar. Lebih besar dari, lalu ada lagi less than untuk kurang dari, lalu lebih besar sama dengan ataupun lebih besar atau sama dengan, dan juga kurang dari ataupun sama dengan, dan yang terakhir yaitu tidak sama dengan. Oke, untuk operator perbandingan saya contohkan terlebih dahulu di Microsoft Excel. Nah, ini saya sudah membuatkan ada sebuah data di Microsoft Excel. Contoh di kolom A itu untuk nilai A, di kolom B untuk nilai B, lalu C itu untuk operatornya, lalu ini untuk arti daripada operator perbandingannya. Nah, kita akan coba menggunakan operator yang pertama sama dengan. Ya, berarti yang ini nilai A itu sama dengan nilai B. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nah, Excel akan mengenali untuk perbandingan tersebut bernilai salah karena 5 itu tidak sama dengan 6. Yang selanjutnya untuk lebih besar sama dengan ini lebih besar dari nilai B. Oke. Ini juga yang akan dihasilkan di Microsoft Excel yaitu false karena 5 tidak lebih besar dari 6. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan lebih kecil dari. Kita akan uji yang ini lebih kecil dari 6. 5 lebih kecil dari 6 bernilai true. Itu yang akan dihasilkan di Microsoft Excel. Lalu ada lagi yaitu untuk lebih besar dari atau sama dengan. Kita akan uji lagi. Lebih besar sama dengan 6. Nilai 5 lebih besar sama dengan 6. Hasil ujinya adalah false. Karena 5 itu tidak lebih besar dari ataupun sama dengan 6. Yang selanjutnya yaitu untuk kurang dari sama dengan. Nah, ini nilai 5 kurang dari
sama dengan 6. Kita akan uji dan di Excel akan menampilkan yaitu true ataupun benar karena 5 kurang dari 6. Yang terakhir adalah yang ini kita akan uji dengan operator tidak sama dengan nilai 5 itu tidak sama dengan 6. Kita akan uji hasil yang dikeluarkan oleh Excel yaitu bernilai true karena 5 tidak sama dengan 6. Nah, itu untuk penjelasan daripada operator perbandingan yang bisa digunakan di Microsoft Excel. Dia akan mengenali seperti itu untuk operator perbandingan. Baik, yang selanjutnya ada juga yaitu operator teks. Nah, ini operator teks itu adalah menggunakan tanda dan, yang artinya adalah menggabungkan dua nilai menjadi satu nilai teks. Ya, misalnya di kolom sel A ada nilai dan di kolom sel B ada nilai digabungkan. Ya, itu dengan menggunakan operator dan, tapi bukan dijumlahkan. Ingat, ini adalah digabungkan. Nanti ada juga untuk di logika if lebih jauhnya tentang operator teks. Ada untuk mengambil nilai di depan, di belakang, dan juga di tengah. Oke, kita contohkan terlebih dahulu untuk operator teks. Baik, untuk operator teks, contoh di sini di sel A1 ada data ataupun nilai belajar, dan di sel B1 yaitu ada data ataupun nilai Excel. Saya akan gabungkan di kolom D. Caranya adalah sama dengan sel A1 lalu tambahkan penggabungan teks yaitu dengan menggunakan simbol dan. Lalu sel B1. Enter, maka hasilnya seperti ini. Digabungkan teksnya menjadi belajar Excel. Ada lagi misalnya yang ini nilainya untuk value-nya adalah angka. Kalau yang ini adalah teks. Kita akan gabungkan lagi sama dengan sel A2 digabungkan dengan sel B2. Hasilnya seperti ini. Tahun 2020. Oke, itu untuk operator penggabungan teks. Yang selanjutnya ada juga yang disebut dengan operator referensi. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Ya, operator referensi ada yang disebut dengan tanda kolon seperti ini. Ini berarti artinya yaitu operator range cell ataupun menggabungkan banyak sel menjadi sebuah range. Seperti ini contohnya dari sel B2 sampai dengan range-nya C3. Lalu ada juga yaitu operator referensinya koma. Nah, kalau ini operator gabungan sel rank untuk regional English dan juga yang sejenis. Contohnya misalnya tadi bahwa nilai ataupun sel B1 kan B2, B3, D2 dan seterusnya bisa dituliskan seperti ini. Ada juga tanda semikolon ataupun koma, itu operator gabungan sel rank untuk regional Indonesia dan yang sejenis seperti ini. Dan juga space yaitu operator irisan range. Nah, ini untuk space-nya. Baik, yang selanjutnya lagi kita akan bahas ini yang menjadi pokok pembahasan yaitu adalah fungsi if. Apa sih fungsi if yang ada pada Microsoft Excel? Fungsi if ataupun rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori ataupun kelompok logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Jadi artinya bahwa fungsi if itu adalah fungsi yang digunakan untuk membandingkan suatu data dengan kriteria tertentu. Jadi setelah dibandingkan nantinya akan diambil satu keputusan, yaitu bernilai ya ataupun bernilai tidak. Itu untuk fungsi if. Nah, untuk fungsi if itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa. Oke, salah satunya adalah bentuk fungsi if tunggal. Fungsi if tunggal ini
Artinya yaitu untuk menyeleksi yaitu syarat kondisi satu benar ataupun kondisi salah. Bentuk umum penulisannya adalah sama dengan if, lalu syarat, lalu kondisi satunya, dan juga kondisi duanya, kurung tutup. Ataupun ada juga yang disebut ini bukan syarat, tapi adalah logical value-nya, ataupun logiknya. Ini value 1, ini value 2, sama saja. Yang artinya adalah dia akan membandingkan untuk syarat kondisi satunya jika terpenuhi, dia akan menjalankan kondisi 1, jika tidak terpenuhi, dia akan menjalankan kondisi 2. Contoh untuk fungsi if tunggal adalah di sini contoh if sel D3 lebih besar sama dengan 75. Nah, ini yang disebut dengan syarat ataupun yang disebut dengan logical test-nya. Apakah D3 lebih besar sama dengan 75? Jika nilainya benar, dia akan menjalankan kondisi 1. Ataupun jika nilainya salah, dia akan menjalankan kondisi yang kedua. Ini. Contoh, misalnya di sel D3 itu nilainya ternyata 60. Diuji logical test-nya. Apakah 60 lebih besar sama dengan 75? Nah, ternyata 60 itu tidak lebih besar sama dengan 75. Nah, maka yang akan dijalankan adalah kondisi yang kedua. Tapi jika nilai daripada D3-nya ataupun di sel D3 itu adalah 80, maka akan dites lagi. Apakah 80 itu lebih besar sama dengan 75? Ya, berarti dia akan menjalankan kondisi yang pertama, yaitu lulus. Jadi ini adalah sebuah syaratnya ataupun logical test-nya. Ini adalah value ketika bernilai benar dan ini adalah value ketika bernilai salah. Itu untuk bentuk fungsi if tunggal. Oke, kita akan coba saja langsung di Microsoft Excel-nya. Baik untuk rumus fungsi if tunggal. Di sini saya sudah memiliki data, yaitu data nilai. Di kolom D sudah ada nilainya dari mulai sel D3 sampai dengan sel D8. Saya akan uji, yaitu untuk yang namanya predikatnya ataupun keterangannya antara lulus dan juga tidak lulus. Jika nilainya lebih besar daripada 75, maka dia predikatnya lulus, dan jika tidak, maka dia tidak lulus. Oke, berarti rumus formulanya adalah sama dengan if, kurung buka, lalu logical test yang akan kita uji adalah di sel D3. D3 lebih besar sama dengan yaitu 75, koma, lalu jika kondisinya benar, ya, kondisi pertama dinyatakan adalah lulus, koma, lalu value untuk kondisi yang kedua jika salah ataupun jika tidak, berarti di sini adalah tidak lulus. Seperti ini, kurung tutup. Ini adalah rumus formulanya untuk if tunggal yang akan menguji logical test di sel D3 lebih besar sama dengan 75. Oke, jangan. Nah, ini. Maka yang akan dimunculkan adalah tidak lulus. Kenapa? Karena 70 itu tidak lebih besar dari sama dengan 75. Untuk yang lainnya kita tinggal copy rumus saja. Nah, ini hasilnya. Ini kenapa nilainya lulus ataupun predikatnya lulus? Karena sel D6 itu lebih besar sama dengan 75. Begitupun untuk nilai yang 80 dan juga nilai yang 88. Oke, itu untuk rumus formula if tunggal.
Baik, yang selanjutnya ada juga rumus fungsi if, yaitu ganda, ataupun nanti kondisinya lebih daripada dua kondisi. Ada kondisi 1, 2, dan juga 3. Nah, untuk bentuk umum penulisannya seperti ini. Sama dengan if, syarat ataupun logical testnya, kondisi 1 ataupun untuk syarat yang pertama jika terpenuhi, lalu koma, lalu dibuatkan lagi, if lagi, kurung buka kembali, syarat 2, koma, kondisi yang kedua. Untuk syarat yang kedua, jika syarat yang kedua terpenuhi, berarti kondisi 2. Lalu, koma, kondisi 3. Baik, contoh untuk rumus yang diimplementasikannya seperti ini. Sama dengan if sel D3 sama dengan 1, koma, kondisi satunya adalah 2 juta. Oke. D3 sama dengan 1. Ini adalah logical test ataupun syarat yang pertama. Jika syarat pertama terpenuhi, maka akan dimunculkan yaitu kondisi yang pertama, yang ini. Lalu ada lagi syarat yang kedua, yaitu if D3 sama dengan 2. Jika syarat yang kedua ini terpenuhi, maka kondisi 2 yang akan dimunculkan. Jika tidak juga, ataupun syarat yang pertama bukan, syarat yang kedua juga bukan, untuk nilai D3-nya, maka dia akan menampilkan yaitu kondisi yang ketiga. Begitupun seterusnya untuk if ganda ataupun majemuk ataupun lebih dari 2 kondisi. Jika ada 4 kondisi, berarti nanti di sebelah sini ditambahkan lagi yaitu rumus if-nya. Contoh, misal di sini D3-nya nilainya 1, nah berarti kondisi yang pertama yang akan dimunculkan. Jika sel D3-nya nilainya 2, berarti kondisi yang kedua yang akan dimunculkan. Dan juga jika kedua kondisi ini tidak terpenuhi, berarti akan memunculkan kondisi 3. Seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk ke contoh. Baik, untuk if ganda ataupun majemuk ataupun if lebih daripada 2 kondisi. Di sini saya memiliki data untuk gaji karyawan. Yang saya akan tes logiknya adalah di kolom D. Tepatnya di sel D3 sampai dengan sel D10. Oke, seperti ini. Jika misalnya ya, golongan di kolom D itu 1, 2, ataupun 3, jika 1 gajinya 2 juta. Jika 2 gajinya 2.500.000. Jika 3 gajinya adalah 3 juta. Oke, untuk rumus formulanya adalah sama dengan if kurung buka logical test yang pertama, sel D3 itu sama dengan 1. Ya, sama dengan 1, koma, maka akan menampilkan gajinya yaitu 2 juta. Seperti ini. Koma kembali, karena lebih dari atau if-nya yaitu lebih dari 2 kondisi, ada 3 kondisi, maka di sini masukkan lagi if kurung buka kembali, logical test-nya tetap yang sel D3 nilainya sama dengan 2. Seperti ini, koma, berarti kondisi yang kedua gajinya adalah 2.500.000. Koma, jika tidak 1 ataupun tidak 2, berarti kondisi yang ketiga. Oke, karena cuma ada 3 kondisi, berarti di sini munculkan gajinya adalah 3 juta. Kurung tutup kembali. Seperti ini. Nah, itu hasilnya. Ya. Rumus formulanya seperti ini berarti if jika D3 sama dengan 1, maka akan munculkan yang 2 juta. Oh iya benar 2 juta. Nah, berarti ini diabaikan.
tapi misalnya ini nilainya 2. Nah, berarti ini ujinya. Jika sel D3 sama dengan 1, munculkan 2 juta. Oh, ternyata tidak terpenuhi. Dia akan menjalankan if yang keduanya. Apakah D3 itu nilainya sama dengan 2? Oh iya. Nah, berarti dia akan menampilkan yang 2.500.000. Kita rubah lagi, misalnya 3. Nah, seperti ini. Berarti jika D3-nya sama dengan 1, 2 juta. Ternyata bukan. Dia menjalankan if yang kedua. Logical test yang kedua, D3-nya sama dengan 2. Ternyata bukan juga. Nah, maka otomatis dia akan menjalankan kondisi yang ketiga. Seperti itu. Nah, untuk penulisan rumusnya, sebenarnya biasa seperti ini, ataupun misalnya sudah ada tabel referensi seperti ini, bisa menggunakan rumus seperti ini. Bisa kita gunakan seperti ini. Sama dengan if logical testnya D4 sama dengan yang ini, kita absolutkan, koma, nilainya adalah yang ini, absolutkan kembali, koma, masukkan lagi if-nya, lalu logical testnya D4 masih sama dengan, yaitu 2 yang ini, kita absolutkan kembali, koma, nilainya adalah 2.500.000, kita absolutkan kembali, koma, kalau tidak 3 juta, kita absolutkan kembali, kurung tutup, seperti ini. Jadi tinggal kita geser ke bawah, hasilnya seperti ini. Ya, soalnya range-nya sudah ataupun selnya diabsolutkan. Ataupun misalnya ada yang mau seperti ini. Saya mau tambahin if lagi di sininya. Oke, if lagi. Misalnya yang ini diuji kembali sama dengan nilainya adalah 3, kita absolutkan, berarti nilainya adalah 3 juta. Kita absolutkan kembali, jika tidak, kita kasih komentar. Golongan salah. Oke, seperti ini, kurung tutup, enter. Nah, ini. Oke, hasilnya, jadi kalau misalnya dimasukkan golongannya bukan angka 1, bukan angka 2, ataupun angka 3, misalnya angka 4, maka nilainya adalah golongan salah. 5 pun sama, golongan salah. Ini pun 7, golongan salah. Oke, seperti itu untuk yang namanya if jamak ataupun lebih dari 2. Oke, itu untuk penjelasan daripada rumus formula fungsi if tunggal dan ganda. Cukup sampai sini dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.